Ada orang tua yang malu-malu gitu menyampaikan, takut rasa tabu gitu, rasa kotor menyebutkan kata seks gitu ya. Yang paling menjadi kendala dari orang tua adalah ketika menjelaskan pengetahuannya kurang. Jadi ketika anak tanya, nggak bisa jawab. Sebenarnya sekarang kalau bicara pengetahuan, itu informasi banyak sekali. Ya, di dunia maya itu informasi banyak sekali. Jadi gampang sebenarnya untuk cari informasi. Cuma masalahnya mau cari apa tidak. Ya, sempat cari apa tidak. Kalau sudah cari, menyampaikannya bagaimana? Ada orang tua yang, saya heran juga, ada orang tua yang malu-malu gitu menyampaikan. Takut rasa tabu gitu, rasa kotor menyebutkan kata seks gitu ya. Alat kelamin juga menamainya dengan benar ya, misalnya menyebut vagina begitu. Itu kan satu hal yang sama aja ketika kita nyebut mata gitu kan, mata, telinga, itu organ tubuh juga. Tapi kesannya ada rasa yang berbeda gitu, menyebutkan anggota tubuh tertentu yang sebenarnya bagian tubuhnya juga yang sama terhormatnya dan justru harus dijaga baik gitu, dibersihkan sungguh-sungguh ya. Tapi kesannya jadi hina gitu. Karena kalau disebutkan kayaknya dosa atau malu gitu, malu-maluin gitu ya. Dan akhirnya orang tua karena terganggu untuk penyebutannya menggunakan istilah lain, akhirnya jadi pendidikan seksnya jadi nggak benar gitu, jadi tidak ilmiah gitu ya. Padahal sama aja ketika kita mengajarkan anak bagaimana merawat mata, ya kan? Kan kita nyebutkan organ tubuhnya kita sebut. Begitu juga sebenarnya ketika kita mengajar anak untuk merawat alat kelaminnya, menamainya dengan benar. Nah, repotnya kan orang tua menyebutkan bagian yang kelamin, genital, itu pakai nama samaran. Karena apa? Karena tabu tadi. Nah, itu yang biasanya jadi kesulitan. Sehingga untuk menjelaskannya jadi tidak jelas gitu. Karena anak mungkin tanya detail, misalnya habis pubertas nanti ada urusan dengan menstruasi, nanti menstruasi, kenapa mesti menstruasi? Ngejelasinnya juga kadang-kadang salah, dibilang ini darah kotor. Sebenarnya bukan darah kotor, ini darah ya darah. Bahkan tubuh sebenarnya sedang membersihkan diri, flushing. Kenapa? Karena ketika seseorang menstruasi, itu keluar darah yang sebenarnya adalah lapisan untuk menyiapkan bayi tumbuh di dalam rahim. Nah, ketika tidak ada pembuahan, maka kemudian lapisan itu rontok, bersih-bersih. Jadi badan itu tiap bulan flushing gitu, bersih-bersih. Nah, itu yang namanya darah menstruasi yang keluar itu. Sebenarnya tubuh sedang membersihkan diri. Tapi sampai hari ini masih banyak pendapat bahwa menstruasi itu kondisi kamu kotor. Bahwa kamu rentan infeksi, iya gitu ya. Kenapa? Ya karena kan sedang mengeluarkan darah, jadi bagian tubuhnya ya sensitif gitu kan, bisa terkena bakteri dan segala macam, kuman gitu ya. Kalau tidak dijaga bersih, kalau tidak ganti pembalut, ganti pakaian dalam, ya itu bisa infeksi gitu. Tapi bukan berarti dia sedang kotor gitu. Kesan itu aja masih belum berubah untuk sebagian orang. Nah, sebagian mungkin nggak mau tahu. Oke, sehingga akhirnya titip pesannya kepada guru untuk menjelaskan. Ya guru menjelaskan berapa jam, berapa waktunya. Sementara harus dipilah laki perempuan juga gitu. Padahal pendidikan terbaik secara seksual, termasuk untuk menjelaskan pubertas ini, harusnya dimulai di dalam rumah dan dilakukan oleh orang tua sendiri, ibu terutama. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.